Perkenalkan, nama saya Safrina Putri dengan NIM 2515713071 dari Prodi D3 Administrasi Bisnis dengan jurusan Administrasi Bisnis dari Kampus Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan memaparkan proyek UAS semester 2 dengan materi Excel pada mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas Excel yang berjudul Rekap Analisis Transaksi PT Logistik Darat Express periode Juli 2026. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu kode pengiriman, nama pelanggan, tanggal kirim, hari, armada, tujuan, berat, tarif per kilogram, total biaya, diskon, total bayar, ranking, dan keterangan. Saya akan menjelaskan rumus yang digunakan dari kiri ke kanan. Pada tabel yang pertama terdapat tabel tanggal kirim, yang dimana rumusnya sama dengan date, buka kurung 2026, titik koma 7, titik koma 1, tutup kurung. Jadi fungsi date digunakan untuk membuat tanggal berdasarkan tahun, bulan, dan hari. Angka 2026 menunjukkan tahun, angka 7 menunjukkan bulan Juli, dan angka 1 menunjukkan tanggal, sehingga hasil dari rumus ini adalah 1 Juli 2026. Selanjutnya ada tabel hari, menggunakan rumus sama dengan Qs, buka kurung, weekdays, buka kurung, D6, tutup kurung, titik koma, petik, minggu, petik, titik koma, Senin, petik, titik koma, petik, Selasa, petik, titik koma, petik, Rabu, petik, titik koma, petik, Kamis, petik, titik koma, petik, Jumat, petik, titik koma, petik, Sabtu, petik, tutup kurung. Jadi hasilnya Rabu. Pada rumus ini, D6 adalah sel yang berisi tanggal pengiriman. Fungsi weekday digunakan untuk membaca tanggal pada sel D6 dan mengubahnya menjadi nomor hari. Kemudian fungsi Qs mencocokkan nomor tersebut dengan daftar nama hari yang sudah saya buat, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi hasil dari rumus tersebut adalah nama hari yang sesuai dengan tanggal pada sel D6. Untuk mengetahui hasilnya, kita tarik ke bawah. Selanjutnya ada tabel armada, yang dimana rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, buka kurung, B6, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, A32. Jadi kita blok di bagian tabel jenis armada sampai dengan B34. Lalu kita klik Fn plus F4. Kita lanjut ke rumusnya, titik koma 2, titik koma, false, tutup kurung. Fungsi left digunakan untuk mengambil dua karakter pertama pada kode pengiriman. Contohnya, jika kode pengiriman adalah TR strip 01 strip JK, maka left menghasilkan TR, yaitu true. Selanjutnya fungsi VLOOKUP mencari kode tersebut pada tabel referensi armada, yaitu tabel ini. Rank A32 sampai B34 merupakan tabel referensi armada. Angka 2 berarti hasil diambil dari kolom kedua pada tabel, sedangkan false berarti pencarian harus sama persis dengan data pada tabel, sehingga hasil akhir adalah nama armada sesuai kode pengiriman. Kita tarik ke bawah agar hasilnya muncul. Selanjutnya ada tabel tujuan dengan rumus sama dengan
VLOOKUP buka kurung right buka kurung B6 titik koma 2 tutup kurung titik koma, kita blok di bagian A38 sampai B41, lalu klik Fn F4, lalu kita lanjutkan rumusnya titik koma 2 titik koma false tutup kurung, lalu hasilnya Jakarta. Fungsi write digunakan untuk mengambil dua karakter terakhir pada kode pengiriman. Misalnya TR strip 01 strip JK, maka hasilnya adalah JK, yaitu Jakarta. Kemudian fungsi VLOOKUP mencari kode tersebut pada tabel referensi tujuan, yaitu tabel ini. Angka 2 berarti mengambil data pada kolom kedua, sedangkan false berarti pencarian dilakukan secara tepat sehingga hasil akhirnya adalah nama kota tujuan. Agar hasilnya semua muncul, kita tarik ke bawah. Selanjutnya ada tabel berat yang dimana sudah ditentukan semua ini datanya. Selanjutnya ada tabel tarif per kilogram. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung value buka kurung meat buka kurung B6 titik koma 4 titik koma 2 tutup kurung 2 kali titik koma, kita blok B44 sampai F47, lalu kita klik Fn F4, lalu titik koma match buka kurung F6 titik koma kita blok A45 sampai A47 sampai A47, Fn F4 titik koma 0 tutup kurung plus 1 titik koma false tutup kurung. Jadi hasilnya 5000. Untuk mengetahui semua hasilnya, kita tarik ke bawah, lalu kita ubah format selnya menjadi mata uang. Oke. Jadi untuk penjelasan rumus ini menggunakan gabungan beberapa fungsi, yaitu meet, value, match, dan VLOOKUP. Fungsi meet digunakan untuk mengambil dua karakter yang berada di tengah kode pengiriman. Pada rumus meet, B6 plus 4, B6 titik koma 4 titik koma 2 tutup kurung, angka 4 berarti mulai mengambil karakter dari posisi keempat, sedangkan angka 2 berarti mengambil dua karakter. Contohnya TR strip 3 strip JK, maka hasil meet adalah 03. Selanjutnya fungsi value mengubah hasil tersebut menjadi angka agar bisa diproses oleh Excel. Kemudian fungsi match mencari posisi jenis armada pada tabel referensi. Sel F6 berisi nama armada, sedangkan range A45 sampai A47 merupakan daftar armada. Angka 0 berarti pencarian dilakukan secara tepat. Hasil match
kemudian ditambah 1 karena baris pertama pada tabel HLOOKUP merupakan judul tabel. Selanjutnya fungsi HLOOKUP mengambil tarif sesuai kode tarif pada jenis armada. Range B44 sampai F47 merupakan tabel referensi tarif, yaitu tabel ini. Sedangkan false berarti pencarian dilakukan secara tepat. Hasil akhirnya adalah tarif per kilogram sesuai kategori dan armada, yaitu ini hasilnya. Selanjutnya ada tabel total biaya. Rumusnya yaitu sama dengan kita klik H6 dikali I6 dan hasilnya 600. Kita tarik ke bawah agar hasilnya semua muncul. Kolom H berisi berat barang dan kolom I berisi tarif per kilogram. Rumus ini digunakan untuk menghitung total biaya pengiriman dengan cara mengalihkan berat barang dengan tarif per kilogram. Kemudian ada tabel diskon dengan rumus sama dengan if buka kurung J6 lebih besar 3 juta titik koma J6 kali 15% titik koma if buka kurung J6 lebih besar sama dengan 1.500.000 titik koma J6 dikali 8% titik koma 0 tutup kurung 2 kali dan hasilnya 0. Agar semua muncul kita tarik ke bawah. Rumus ini menggunakan rumus if bertingkat. Jika total biaya mencapai minimal 3 juta, pelanggan mendapatkan diskon 15%. Namun jika total biaya minimal 1.500.000, pelanggan mendapatkan diskon 8%. Selain itu tidak dapat diskon. Selanjutnya ada tabel total bayar, yang dimana rumusnya sama dengan J6 dikurangi K6. Hasilnya 600. Kita tarik ke bawah agar mengetahui semua hasilnya. Kolom J merupakan total biaya dan kolom K merupakan diskon. Jadi rumus ini menghitung jumlah yang harus dibayar pelanggan setelah dikurangi dengan diskon. Selanjutnya ada tabel ranking. Dengan rumus sama dengan rank buka kurung L6 titik koma L6 di blok sampai L15, lalu klik Fn F4, lalu lanjutkan rumusnya titik koma 0 tutup kurung dan hasilnya 10. Kita ubah format selnya menjadi umum. Fungsi rank digunakan untuk menentukan peringkat berdasarkan total bayar. Sel L6 merupakan nilai yang akan dicari peringkatnya.
Range L6 sampai L15 merupakan seluruh data yang dibandingkan. Angka 0 berarti data diurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil, sehingga pelanggan dengan total bayar terbesar memperoleh ranking pertama. Dan ini hasil rankingnya. Selanjutnya ada tabel keterangan dengan rumus sama dengan if buka kurung L6 lebih besar sama dengan 2 juta, titik koma, petik prioritas, petik, titik koma, petik reguler, petik, tutup kurung. Dan hasilnya muncul. Kita tarik ke bawah agar semua data keluar hasilnya. Fungsi if digunakan untuk menentukan kategori pelanggan. Jika total bayar lebih besar atau sama dengan 2 juta, maka hasilnya prioritas. Sedangkan jika kurang dari 2 juta, maka hasilnya reguler. Setelah kalian menjumlahkan semua tabelnya ini, kalian bisa mencari total beratnya. Jadi dengan rumus sama dengan sum buka kurung H6 sampai H15 kita blok, lalu tutup kurung, dan hasilnya muncul seperti ini. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh data numerik dalam suatu range. Pada rumus ini, H6 sampai H15 menunjukkan rentang sel pada kolom berat, yaitu mulai dari data pertama sampai data terakhir. Jadi, Excel akan menjumlahkan seluruh berat barang dari setiap transaksi pengiriman berdasarkan hasil perhitungan total berat seluruh barang yang dikirim adalah 2080 kg. Kemudian, kita menetapkan tarif per kilogram, yang dimana rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok dari I6 sampai I15, lalu tutup kurung, dan muncul hasilnya. Fungsi sum kembali digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai tarif per kilogram yang terdapat pada kolom tarif per kilogram. Range I6 sampai I15 merupakan seluruh data tarif dari transaksi pertama hingga transaksi terakhir. Setelah seluruh tarif dijumlahkan, diperoleh hasil 86.000. Nilai ini merupakan akumulasi seluruh tarif per kilogram yang terdapat pada data transaksi. Kemudian total biaya dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok dari J6 sampai J15, tutup kurung, dan hasilnya muncul. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom total biaya. Kolom total biaya sebelumnya diperoleh dari hasil perkalian berat barang dengan tarif per kilogram. Setelah seluruh biaya dari setiap transaksi dijumlahkan, diperoleh total biaya sebesar Rp18.867.500. Nilai ini menunjukkan total biaya pengiriman sebelum dikurangi diskon. Setelah itu ada tabel diskon dengan rumus yang sama dengan sum buka kurung K6 sampai K15, lalu tutup kurung, dan hasilnya muncul. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai diskon yang diberikan kepada pelanggan. Range K6 sampai K15 merupakan seluruh data diskon pada setiap transaksi. Diskon tersebut sebelumnya dihitung menggunakan fungsi if, yaitu pelanggan memperoleh diskon 15% apabila total biaya lebih besar atau sama dengan 3 juta, dan memperoleh diskon 8% apabila total biaya lebih besar atau sama dengan 1.500.000. Setelah seluruh nilai diskon dijumlahkan, diperoleh total diskon sebesar Rp1.764.100. Nilai inilah yang menjadi total potongan harga yang diberikan perusahaan kepada seluruh pelanggan selama periode Juli 2026. Selanjutnya, kita mencari total pendapatan dengan rumus
sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari L6 sampai L15, lalu tutup kurung, dan keluar hasilnya. Pada bagian analisis, saya menggunakan rumus sum untuk menghitung total pendapatan. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom total bayar. Berdasarkan hasil perhitungan, total pendapatan perusahaan adalah Rp17.103.400. Dan selanjutnya ada tabel pendapatan tertinggi. Dengan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok L6 sampai L15, kemudian tutup kurung, dan hasilnya. Untuk mencari pendapatan tertinggi, saya menggunakan fungsi max. Fungsi ini mencari nilai terbesar pada kolom total bayar, yang dimana hasilnya adalah 3.400.000. Kemudian kita mencari pendapatan terendah. Dengan rumus sama dengan min, buka kurung, kita blok L6 sampai L15, lalu tutup kurung, dan hasilnya. Untuk mengetahui pendapatan terendah, saya menggunakan fungsi min. Fungsi ini mencari nilai terkecil pada kolom total bayar, yang dimana hasilnya adalah 600.000. Kemudian kita mencari rata-rata pendapatan dengan rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok L6 sampai L15, lalu tutup kurung, dan hasilnya. Saya menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata pendapatan dari seluruh transaksi, yang dimana hasilnya adalah Rp7.710.340. Kemudian total transaksi, yang dimana rumusnya sama dengan count, buka kurung, L6 sampai L15, lalu tutup kurung, dan hasilnya. Untuk menghitung jumlah transaksi, saya menggunakan fungsi count. Fungsi ini menghitung jumlah dan numerik pada kolom total bayar. Hasilnya terdapat 10 transaksi. Selanjutnya kita mencari total berat dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok H6 sampai H15, lalu tutup kurung, dan hasilnya. Untuk mengetahui total berat seluruh barang, saya menggunakan fungsi sum pada kolom berat. Fungsi ini menjumlahkan seluruh berat barang yang dikirim sehingga diperoleh total berat sebesar 2080 kg. Selanjutnya kita mencari rata-rata berat. Dengan rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok H6 sampai H15, lalu tutup kurung, dan hasilnya. Saya menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata berat barang dari seluruh transaksi. Hasilnya adalah 208 kg. Selanjutnya kita mencari jumlah status prioritas dengan rumus sama dengan count if, buka kurung, kita blok N6 sampai N15, titik koma, petik prioritas, petik, tutup kurung, dan hasilnya adalah 4. Kemudian kita mencari total pendapatan armada, yang dimana ada 3 armada, truk, kargo, dan minibox. Kita cari pendapatan armada truk terlebih dahulu dengan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung, F6 di blok sampai F15, lalu titik koma, petik truk, petik, titik koma, L6 sampai L15, tutup kurung, dan hasilnya muncul.
Untuk mengetahui total pendapatan setiap jenis armada, saya menggunakan fungsi SUMIF. Fungsi ini menjumlahkan total bayar berdasarkan kriteria armada. Hasil pendapatan armada truk yaitu Rp5.844.400. Kemudian kita mencari total pendapatan armada bus kargo dengan rumus yang sama dengan SUMIF buka kurung F6 kita blok sampai F15, lalu titik koma, petik bus kargo, petik titik koma L6 kita blok sampai L15, lalu tutup kurung, dan hasilnya 2.744.000. Kemudian kita mencari total pendapatan armada mini box dengan rumus sama dengan SUMIF buka kurung F6 kita blok sampai F15, lalu titik koma, petik mini box, petik titik koma, kita blok dari L6 sampai L15, lalu tutup kurung, dan hasilnya 8.515.000. Langkah selanjutnya kita membuat subtotal. Jadi langkah awalnya kita blok datanya, lalu kita urutkan, kita sortir terlebih dahulu. Kita pilih armada, tujuan, total bayar, dan keterangan, lalu oke. Lalu kita subtotalkan, kita pilih armada dan total bayar, kita oke, dan ini hasil subtotalnya. Kemudian kita membuat pivot chart dan pivot table. Langkah pertama kita blok datanya ini. Setelah itu kita klik sisipkan, kita pilih pivot table, pilih dari tabel atau rentang, kita oke. Lalu kita pilih nomor, nama pelanggan, armada, berat, tarif per kilogram, total biaya, diskon, dan total bayar. Setelah itu kita ingin membuat pivot chart, klik pivot chart. Kita bisa pilih ya, bisa pilih ini atau ini. Saya pilih ini, jadi kita oke. Kita bisa tata sesuai letak yang kalian inginkan. Dan ini pivot chart, ini pivot table.